Ketika semua orang dapat merasakan aura Furuharagu, sosok Furuharagu telah menghilang dari depan mereka. Bahkan lawan Furuharagu, Francesco Zou tidak langsung bereaksi. Francesco Koitluo melihat kecepatan Furuharagu, langsung berteriak dengan suara rendah, matanya terlihat serius, lalu membuat gerakan bersiap-siap. Francesco Zou bereaksi setelah mendengar teriakan Koitluo. Peng! Tapi tetap terlambat selangkah. Francesco Zou langsung dijatuhkan oleh pukulan Furuharagu, dan jatuh dengan keras di atas tanah dan terlempar. Francesco Zou memuntahkan seteguk darah dan terlihat kesakitan. Koitluo terlihat sangat marah, tadi dia bermaksud menyerang, tapi seorang master tingkat langit yang sama menahannya, jadi dia tidak sempat turun tangan. Apa? Francesco Zou kalah begitu saja. Sebenarnya pemuda ini master dari mana? Orang-orang yang menonton berseru kaget. Kamu telah kalah. Furuharagu menatap Francesco Zou dengan datar, hanya dengan kemampuan seperti ini, kedepannya jangan sebut dirimu jenius. Francesco Zou terlihat malu, tapi tidak berani bersuara, dia sangat tahu, bahkan jika diberi kesempatan sekali lagi, dia juga tidak akan menghindari pukulan Furuharagu. Hanya bisa menatap gurunya Koitluo. Koitluo menatap sekeliling, matanya berbinar, berkata dengan dingin, saudaraku di mana keberadaanmu? Apakah kamu menahanku untuk bertarung denganku? Semua orang terdiam, pantas saja Koitluo tidak turun tangan membantu ternyata karena ada yang diam-diam menahan Koitluo. Koitluo menunggu beberapa saat dan tidak ada yang berbicara, berkata dengan dingin, hari ini aku Koitluo ingin kamu mengingatnya, akan ada balas dendam di kemudian hari. Setelah selesai berbicara, dia langsung berjalan masuk pusat Kingman. Dia bahkan tidak tahu lokasi orang yang diam-diam menahannya, apalagi mengetahui siapa orangnya. Tapi di sini adalah Kingman, selama Cameron Lin dan yang lain berani masuk Kingman, dia memiliki caranya sendiri untuk membunuh mereka. Kedua pendekar tingkat dunia yang melihat situasi ini, bergegas membantu Francesco Zou dan berjalan masuk. Francesco Zou menatap lekat Furuharagu dengan penuh kebencian dan kemarahan. Penjaga gerbang Kingman melihat ini semua, segera membiarkan Koitluo dan kelompoknya lewat. Begitu Koitluo dan kelompoknya masuk gerbang, langsung bertemu dengan pria paruh baya penanggung jawab Kingman berjalan mendekat. Penanggung jawab Kingman terkejut melihat Francesco Zou terluka. Saat perselisihan tadi ada yang memberitahunya, tapi tidak dia kira, dia tetap lambat selangkah. Senior Luo, apa yang terjadi? Penanggung jawab Kingman bertanya dengan suara rendah, Francesco Zou adalah cucu menantu yang telah ditunjuk oleh senior kedua Kingman, dan terluka saat berada di pusat Kingman. Kalau ini tersebar keluar ini sama saja dengan menamparkan wajah Kingman. Dan dia kebetulan adalah orangnya senior kedua. Kalian Kingman merekrut pejabat asing kali ini, telah datang beberapa orang hebat yang kejam. Setelah Koitluo selesai berbicara, dia berjalan ke atas tanpa mempedulikan penanggung jawab Kingman. Senior Luo, jangan khawatir, aku pasti akan memberi Anda penjelasan tentang masalah ini. Setelah mengatakannya, penanggung jawab Kingman membawa beberapa murid Kingman berjalan keluar. Dekorasi di dalam gerbang Kingman ini cukup cantik ya. Furuharagu berdiri di pintu dan melihat ke dalam pusat Kingman, dan berkata sambil menghela nafas. Meskipun mereka berasal dari keluarga tersembunyi, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Kingman, tetapi hanya dalam hal dekorasi bangunan, mereka keluarga Gu sangat kalah jauh. Cameron Lin samar-samar tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu meremehkan diri sendiri. Yang aku dan pendekar lain lihat adalah kemampuan seni bela diri. Selama kekuatannya memenuhi maka segalanya akan ada. Benar juga itu. Furuharagu mengangguk, sangat menyetujuinya. Jika bukan karena Cameron Lin sangat kuat, gudang harta keluarga Zong juga tidak akan dikosongkan. Tentu saja ini yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan dia tidak akan pernah mengatakannya. Murid Kingman menatap Cameron Lin dan yang lainnya dengan serba salah. Berdasarkan kemampuan Furuharagu tadi, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Tapi tadi Furuharagu telah melukai cucu menantu senior kedua.
Jika mereka membiarkan Cameron Lin dan yang lainnya masuk maka nanti tidak akan bisa menghindari hukuman. Kenapa tidak menerima kami? Kuel Liu mengerutkan kening dan berkata. Pada saat ini mereka sedang berada di depan, tetapi para murid Kingman ini tidak melepaskannya. Nona, tolong jangan mempersulit kami. Seseorang telah melaporkan ke penanggung jawab akan segera sampai. Seorang murid utama tersenyum getir. Mereka semua adalah murid tanpa latar belakang, dan jika mereka memiliki latar belakang, mereka tidak akan dikirim untuk menjaga gerbang. Haha. Tawa keras terdengar dari dalam pintu, penanggung jawab Kingman keluar dari pintu, menatap Kuel Liu dan yang lainnya dengan dingin berkata, jika tamu tentu saja kami Kingman akan menyambutnya, tapi kalian adalah sekelompok pembuat onar, kami Kingman tidak menerimanya. Setelah mengatakannya, penanggung jawab Kingman langsung berteriak keluar. Mulai sekarang kami Kingman hanya akan menerima tamu yang memiliki undangan, yang tidak memiliki undangan dapat kembali. Apa? Kami datang jauh-jauh, tapi pintunya saja tidak bisa masuk. Penanggung jawab Kingman terlalu semena-mena. Beberapa orang marah karena tidak adil tapi ada juga yang pasrah. Kingman adalah penguasa Nanyang, selama mereka ingin mencari makan di Nanyang, mereka tidak berani menyinggung Kingman. Penanggung jawab Kingman menatap sinis orang-orang di luar. Orang-orang yang cakap dari awal telah masuk, sebagian besar yang di luar adalah kekuatan kecil dan praktisi saja, walaupun dia menghentikan mereka, juga tidak akan ada yang memberinya masalah. Yang paling penting adalah bahwa orang-orang yang melukai Francesco Zou hari ini sama sekali tidak akan bisa masuk kalau tidak bukannya ini sama saja dengan mempermalukan senior kedua. Aku punya kartu undangan. Seorang lelaki tua dengan jenggot putih panjang yang mengenakan pakaian kungfu memegang sebuah undangan merah dengan membawa dua pemuda berjalan mendekat. Penanggung jawab menerima kartu undangan dan melihat sekilas berkata dengan datar. Masuklah. Terima kasih Tuan Penanggung Jawab. Dengan kegembiraan di wajahnya, membungkuk ke penanggung jawab dan berjalan masuk ke dalam. Ketika lelaki tua berjanggut putih itu berjalan melewati gerbang, kedua muridnya dihentikan oleh penanggung jawab dan berkata dengan datar undangan. Kedua murid itu belum sempat berbicara, dan pria dengan jenggot putih itu tersenyum dan berkata, Tuan penanggung jawab, keduanya adalah muridku, aku yang membawanya kemari. Kamu termasuk apa? Kamu memiliki undangan, jadi baru aku biarkan masuk dan kamu masih ingin membawa orang lain. Penanggung jawab berkata dengan datar. Jika ada yang membawa undangan dan mengatakan ini adalah muridnya, apakah aku harus membiarkan semua orang masuk? Ini. Wajah jenggot putih itu memerah, dia tahu jelas bahwa penanggung jawab itu sengaja mempersulitnya, tapi dia tidak berdaya. Cameron Lin dengan sedikit tidak sabaran, berkata dengan dingin, menyingkir. Penanggung jawab Kingman terdiam, dia tidak menyangka ternyata di gerbang Kingman ada yang berani berbicara kasar dengannya, apa katamu? Cameron Lin berkata dengan dingin, aku bilang aku menyuruhmu menyingkir, apa kamu tidak mengerti? Jika kali ini datang karena ingin mengurus sesuatu, dan tidak ingin menarik perhatian alam rahasia Kunlun, penanggung jawab ini sudah dari awal dimatikannya. Anak muda ini adalah Kingman. Jadi kalau aku bilang kamu boleh masuk pasti boleh masuk, tapi jika aku tidak membiarkan kamu masuk maka kamu tidak boleh masuk. Penanggung jawab Kingman tidak lagi menutupinya, dia langsung berkata dengan tajam. Dia datang kemari untuk melampiaskan amarahnya Francesco Zou, jika bukan karena Francesco Zou, dia tidak akan datang kemari. Kami juga tamu VIP di Kingman, jika kamu menghalangi kami di luar maka kamu tidak akan bisa menanggung tanggung jawab ini. Saat ini Kuel Liu keluar, berkata dengan tajam. Dia tahu Cameron Lin tidak ingin mengungkapkan identitasnya, meskipun keluarga Qian di Nanyang tidak sehebat Kingman, tapi mereka masih memiliki kekuatan, jadi jika ingin masuk ke pusat Kingman, mereka masih bisa melakukannya. Haha.
Penanggung jawab Kingman tertawa sinis melihat ke arah tiga wanita yang berada di sekitar Cameron Lin. Tatapan matanya penuh dengan godaan, lalu berkata tajam kepada Kuel Liu, "Hari ini kalian berani berbicara kasar kepadaku, takutnya kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Kalau kalian bertiga ingin menemaniku bermain maka aku akan memikirkan untuk melepaskan tiga orang pria ini." Penanggung jawab Kingman keluar awalnya untuk melampiaskan amarah kepada Francesco Zou, namun setelah bertemu dengan tiga wanita ini tujuan mereka langsung berubah. Dia tidak hanya ingin melampiaskan amarah kepada Francesco Zou, dia juga menginginkan tiga wanita ini. Dia sudah hidup di Nanyang seumur hidupnya, dan belum pernah bertemu dengan wanita secantik ini. "Berani sekali kamu." Sebelum tiga wanita itu meresponnya, Furuhara Gu marah terlebih dahulu, berani sekali orang-orang ini memiliki niat buruk kepada kakak perempuannya. "Biar aku saja yang menyelesaikan masalah ini." Kuel Liu maju ke depan, menghalangi Furuhara Gu, melihat ke arah penanggung jawab Kingman, dengan tajam berkata, "Apa kamu tahu akhir seperti apa jika menyinggung diriku?" "Cih." Penanggung jawab Kingman melihat ke arah Kuel Liu dengan tertarik, tatapan matanya terlihat sedikit tidak senang, dengan datar berkata, "Apa kamu tahu reputasi Kingman di Nanyang bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh orang biasa." Meskipun tahu Kuel Liu dan beberapa orang lainnya masih memiliki kekuatan, jika tidak dia tidak akan membiarkan Francesco Zou mendapatkan kerugian di hadapan Koit Luo. Namun saat ini mereka berada di pusat Kingman, tidak ada orang yang berani membuat keributan di Nanyang. Jika orang-orang ini berani turun tangan kepadanya, maka hal ini akan memukul wajah Kingman. Selain itu pars ahli bela diri Kingman juga berkumpul di pusat. Di sini terdapat 4 hingga 5 orang ahli bela diri di atas tingkat langit. Selain beberapa ahli bela diri yang tertutup tidak berada di sana, ahli bela diri yang lain juga berada di sana. Bahkan jika orang-orang ini memiliki niat jahat, selama mereka berani bertarung maka ahli bela diri Kingman pasti berani turun tangan. Saat ini orang tua yang berada di luar kerumunan melihat ke punggung Kuel Liu, tatapan matanya terlihat kaget, dia langsung bergegas maju ke depan dan berlutut di hadapan Kuel Liu. "Nona, mengapa Anda bisa datang kemari?" Orang tua yang berlutut itu adalah penanggung jawab keluarga Qian di Nanyang. Dia juga memiliki kekuatan di atas tingkat langit. Mereka keluarga Qian berkembang di Nanyang harus bekerja sama dengan Qian Men. Kali ini dia mewakilkan keluarga Qian untuk membahas kerja sama di sini. Hanya saja dia datang sedikit terlambat, namun siapa sangka dia malah melihat anak angkat Tuan Qian sedang dihadang di depan pusat Kingman. Dia mungkin tidak tahu jelas dengan kekuatan lain di Nanyang, tapi dia tahu jelas Tuan Besar sudah naik ke tingkatan dewa. Selain itu mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Lin yang berada di kota Langya. Sekarang meskipun Kingman akan memberikan keluarga Qian sedikit harga diri di Nanyang, tapi sekarang Kuel Liu sudah dipersulit di depan pusat Kingman. Jika berita ini menyebar ke negara Long, maka mau ditaruh di mana mukanya? "Ketua Hu, kamu cepat berdiri." Kuel Liu juga terkejut melihat dia di sini, dia dengan cepat langsung mengangkatnya naik. Ketua Hu adalah orang yang dilatih untuk menjalankan tugas oleh ayah angkatnya, dulu dia pernah mengajarinya bela diri di kota Zonghai, hanya saja 10 tahun yang lalu dia sudah dikirim ke Nanyang, setelah itu dia tidak pernah bertemu dengannya lagi, namun siapa sangka Ketua Hu ini bisa sangat penuh hormat seperti ini kepadanya. "Nona Anda tumbuh dengan sangat cantik, namun siapa beberapa orang ini?" Ketua Hu menyelidiki kemampuan Kuel Liu, dan sadar kalau Kuel Liu sudah mencapai di atas tingkat langit, wajahnya terlihat senang, lalu melihat ke arah beberapa orang yang datang bersama dengan Kuel Liu. Tidak melihat dia tidak tahu, sekali dilihat membuatnya terkejut. Orang yang datang bersama dengan Nona itu, paling lemah adalah seorang anak muda yang memiliki kemampuan pada tingkat langit. Dua wanita yang datang bersamanya lebih kecil 2 tahun dari Nona, namun kemampuan mereka juga berada di atas tingkat langit. Untuk dua pria muda lainnya dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia tentu saja tidak percaya dua orang yang tidak bisa dilihat dengan jelas kemampuannya adalah orang biasa. Orang biasa tidak akan bisa berinteraksi dengan ahli bela diri seperti ini. Teringat dengan hubungan keluarga Qian dan keluarga Lin di Langya akhir-akhir ini semakin membuat hatinya semakin jernih dan merendahkan tubuhnya.
Beberapa orang ini adalah temanku. Setelah ragu beberapa saat, Kuel Liu masih tidak membocorkan identitas Cameron Lin keluar. Dia tentu saja percaya Ketua Hu, hanya saja sebelum mendapatkan persetujuan Cameron Lin dia tidak berani membocorkan identitas Cameron Lin. Ketua Hu menganggukkan kepala, berkata, "Nona, ada urusan apa datang ke Kingman?" Dia juga tahu Kuel Liu datang ke Nanyang ada urusan. Tuan Besar Qian juga sudah memberitahunya agar bisa membantu Kuel Liu menjalankan tugas, namun dia tidak menyangka Kuel Liu bisa datang ke Kingman. Awalnya aku datang kemari untuk bertemu dengan pemimpin Kingman untuk berdiskusi sesuatu, tapi siapa sangka malah bertemu dengan segerombolan anjing yang menghalangi jalan. Membahas hal ini ekspresi wajah Kuel Liu berubah menjadi tidak enak dilihat. Jika ada orang yang berani berbicara seperti ini di Zonghai, maka orang itu sudah dihancurkan olehnya. Namun sekarang di Nanyang, dia tidak ingin membocorkan identitas Cameron Lin, dia hanya bisa menahannya. Kelewatan. Penanggung jawab Kingman mendengar Kuel Liu berani menyebutnya dengan sebutan anjing membuat ekspresi wajahnya berubah, berkata, "Wanita muda, awalnya aku melihat kamu terlihat menawan membuatku tidak ingin bertindak kasar kepadamu, sepertinya aku harus menangkap kalian dan memberi kalian pelajaran. Tenang saja, malam nanti aku bisa memperlakukanmu dengan baik." Sebelum menunggu penanggung jawab Kingman selesai bicara, Ketua Hu yang merupakan ahli bela diri di atas tingkat langit sudah marah besar. Dia langsung maju ke depan dan menyerang dada penanggung jawab Kingman itu, membuatnya langsung terlempar keluar. Penanggung jawab Kingman itu tidak percaya tubuhnya bisa terlempar keluar. Di tengah udara dia memuncratkan darah segar, lalu tubuhnya jatuh di atas tanah dalam pusat Kingman. Kamu berani sekali." Wajah penanggung jawab Kingman terlihat sangat penuh amarah. Dia sebagai ahli bela diri tingkat langit bisa merasakan dengan jelas luka pada dirinya. Luka ini tidak akan sembuh dalam waktu kurang dari setengah tahun. Aku hari ini memandang Haris Xie jadi tidak membunuhmu, tapi masalah hari ini Haris Xie harus memberikan penjelasan kepadaku. Ketua Hu menatap tajam dan berkata kepada anak-anak yang berada di sana. Membuat punggung para murid Kingman merasa merinding, bahkan penanggung jawab Kingman pun berani disakiti, apalah arit murid biasa di hadapan ahli bela diri seperti ini. Ketua Hu, ada masalah apa sehingga membuatmu marah seperti ini? Seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian bela diri berwarna putih berjalan keluar dari dalam pusat Kingman, dengan tersenyum berkata, dia tidak melihat penanggung jawab Kingman yang terluka itu, seolah-olah dia tidak berada di sana. Penanggung jawab Kingman melihat sikap pria paruh baya itu kepada Ketua Hu membuat wajahnya berubah menjadi pucat. "Cih!" Ketua Hu mencibir, dengan kasar berkata kepada pria paruh baya, "Sanesie, penanggung jawab Kingman kalian tidak hanya menghalangi jalan nona keluarga Qian saja, dia bahkan berani menghina nona besar dari keluarga Qian, kalian harus memberikan sebuah penjelasan kepadaku." Pusat Kingman lantai 4. Para ahli bela diri Kingman saat ini sedang berkumpul di lantai 4. Saat ini lantai 4 sudah dipenuhi dengan orang, kebanyakan dari mereka adalah orang yang akan berpartisipasi pada seleksi ahli bela diri, dan sebagian orang adalah ahli bela diri Kingman dan beberapa orang hebat yang diundang datang kemari. Para ahli bela diri yang berada di lantai 4 menyadari keributan di bawah, tapi tidak ada orang yang bergerak, mereka semua hanya melihat ke arah Haris Xie selaku pemi. Tadi Koit Luo datang ke lantai 4 dengan wajah yang kaku, mereka semua sudah melihatnya. Selain itu murid Koit Luo Francesco Zhou sekarang masih dalam keadaan yang terluka parah, terlihat jelas sedang terjadi masalah di depan pintu, dan dia tidak akan bisa hadir pada acara seleksi hari ini. Konyol sekali. Senior kedua Kingman tiba-tiba berdiri dan menggebrak meja, berkata orang-orang ini benar-benar tidak tahu aturan, tadi mereka sudah menyakiti Francesco Zhou, sekarang mereka masih berani turun tangan, tidak peduli berada di tingkatan mana kemampuan mereka, hari ini mereka sudah menyinggung Kingman kita, maka harus beri mereka sedikit pelajaran. Orang lain terkejut dengan apa yang dilakukan oleh senior kedua. Hanya saja tempat duduk pengendali Kingman jauh dengan tempat duduk para ahli bela diri biasa, jadi mereka juga tidak tahu masalah apa yang sedang terjadi.
Harisie melihat tatapan mata senior kedua penuh dengan rasa tidak puas berdasarkan laparan yang dia terima. Kejadian tadi diprovokasi oleh Francesco Zou, jika tidak masalah ini tidak akan menjadi seperti ini. Meskipun hatinya berpikir seperti ini, tapi Harisie tidak mengatakan apapun. Meskipun senior kedua bukanlah siapa-siapa, tapi di belakang senior kedua masih ada Tetua Agung. Tetua Agung adalah orang yang memiliki kekuatan paling hebat di Kingman. Dia juga adalah satu-satunya ahli bela diri yang sudah memasuki tingkatan dewa, jadi dia tidak mungkin memiliki konflik dengan senior kedua dengan beberapa orang yang tidak dikenal olehnya. Para ahli bela diri Kingman lainnya memasang wajah yang tidak peduli, merasa ini bukanlah urusan mereka. Lalu tiba-tiba seorang murid Kingman berlari ke hadapan Harisie, dengan suara rendah mengatakan sesuatu, lalu wajah Harisie seketika berubah menjadi kaku. Sudahlah, kamu suruh Sanesie untuk membawa orang dari keluarga Qian kemari, ingat bertindaklah sopan kepada mereka. Setelah murid Kingman mundur, barulah Harisie melihat ke arah senior kedua, berkata, senior kedua, tadi orang yang melukai Francesco Zou adalah anggota keluarga Qian. Keluarga Qian. Keluarga Qian yang mana? Senior kedua mengerutkan keningnya, seketika belum merespon apa yang terjadi. Keluarga Qian yang berada di Zonghai. Harisie berkata dengan datar. Wajah senior kedua seketika berubah menjadi tidak enak dilihat. Keluarga Qian di Nanyang memiliki seorang ahli bela diri di atas tingkat langit. Selain itu berdasarkan gosip yang beredar, keluarga Qian memiliki seorang ahli bela diri yang berada di tingkat dewa. Meskipun tidak tahu kebenaran dari hal ini, tapi jika ingin turun tangan kepada keluarga Qian tidak bisa diputuskan oleh dia seorang. Cih, senior kedua mencibir, berkata, memangnya kenapa kalau keluarga Qian? Apa artinya keluarga Qian di Nanyang? Karena mereka sudah berani turun tangan kepada Kingman kita, maka kita Kingman harus memberi mereka keluarga Qian pelajaran. Senior kedua. Harisie tercengang, berkata keluarga Qian sekarang sudah tidak seperti yang dulu. Tetua keluarga Qian sudah masuk ke tingkat dewa, jadi kita tidak bisa memandang mereka seperti dulu lagi. Memangnya kenapa kalau tingkat dewa? Apakah Kingman Kids tidak ada yang tingkat dewa? Senior kedua membentaknya. Mau bagaimanapun dia tidak bisa menahan rasa kesal ini, menantu lelakinya ternyata dibuat terluka di depan pusar Kingman. Selain itu hal ini dilakukan di hadapan banyak orang, jika hal ini menyebar keluar mau ditaruh di mana wajahnya. Dendam ini harus dibalas. Gerbang pusat Kingman. Sanesie dengan wajah yang penuh senyum melihat ke arah ketua Hu, berkata, saudara Hu, kamu tidak usah mempersulit anak kecil lagi, kita naik ke atas dulu, masalah ini kami Kingman pasti akan memberikan penjelasan kepadamu, bagaimana menurutmu? Ketua Hu melihat ke arah Kuel Liu, kali ini orang yang teraniaya adalah Kuel Liu dan temannya, dia tidak mungkin membuat keputusan untuk Kuel Liu, jika Kuel Liu tidak puas, dia pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Qian di Nanyang untuk bertarung dengan Kingman, meskipun tahu ini adalah pertempuran yang sulit. Wajah Sanesie terlihat aneh, awalnya dia mengira wanita ini hanyalah keturunan dari Baekhu, tapi sekarang kelihatannya wanita ini adalah orang penting di keluarga Qian, jika tidak Baekhu tidak mungkin memiliki sikap seperti ini. Nona, bagaimana menurutmu? Sanesie melihat bertanya kepada Kuel Liu dengan hormat. Orang ini dan Francesco Zou sudah bertindak tidak sopan, kalian harus beri kami sebuah penjelasan. Kuel Liu menunjuk ke arah penanggung jawab Kingman yang terbaring lemah di lantai dan berkata dengan datar. Tenang saja, mereka adalah orang yang tidak penting, kami Kingman tidak akan meninggalkan mereka di sini lagi. Sanesie berkata dengan lambat. Penanggung jawab Kingman yang berada di hadapannya ini adalah kelompok orang dari senior kedua, jadi kenapa kalau dia dibuang begitu saja? Baiklah, kalau begitu bawa kami menemui pemimpin kalian. Kuel Liu melirik Cameron Lin sekilas, lalu berkata dengan datar. Nona, saudara Hu silahkan ikuti aku. Sanesie menganggukkan kepala, memberi perintah kepada murid Kingman yang berada di belakang, bawa dia ke penjara tunggu perintah selanjutnya. Baik, dua orang murid Kingman langsung membawa penanggung jawab Kingman dengan wajah yang terlihat pucat.
Ketika Sane Xie membawa Cameron Lin dan yang lainnya ke lantai 4, semua ahli bela diri yang sedang berkumpul di lantai 4 langsung melihat ke arah mereka. Tatapan mereka sedikit mengejek, meskipun mereka tidak mendengar percakapan antara senior kedua dengan pemimpin Kingman tadi, tapi sepertinya ada hubungannya dengan mereka. Francesco Zhou yang duduk di samping Jimmy Peng sekali melihat Furuhara Gu dengan tatapan yang penuh dengan dendam, menunjuk ke arah Furuhara Gu, dengan pelan berkata, "Kakek, dia yang telah membuatku terluka. Tidak berguna." Jimmy Peng mencibir, berkata, "Bahkan seorang anak muda pun tidak bisa dikalahkan, tidak tahu apa yang dilihat cucuku darimu." Setelah itu Jimmy Peng berkata kepada Koit Luo, masalah ini biar kamu saja yang selesaikan, sebuah keluarga kian saja, mereka bukanlah apa-apa, berani turun tangan di Kingman kepada cucu menantuku, maka akhir mereka sudah dipastikan. Tapi bagaimana dengan pemimpin Xie? Koit Luo sedikit ragu, tadi dia sudah melihat dengan jelas sikap Hari Xie, menyinggung keluarga Qian bukanlah apa-apa, tapi jika melawan pemimpin Kingman, bagaimana caranya untuk hidup di Nanyang lagi? Tetua keluarga Xie akhir-akhir ini sedang terluka parah, dia selalu tertutup dan masih tidak ada gunanya keluar. Senior kedua memicingkan matanya, berkata dengan penuh makna. Hati Koit Luo bergetar. Dia terus berada di bawah pimpinan senior kedua, tentu saja dia tahu hubungan senior kedua dan keluarga Xie, meskipun mereka tidak seperti air dan api, tapi hubungan mereka berdua selalu ada pertempuran. Tapi karena keberadaan Yason Xie pada keluarga Xie terus menekan kelompok senior kedua, apakah sekarang karena Yason Xie sedang terluka, membuat senior kedua melihat sebuah kesempatan. Dia sudah dijadikan senjata, sayangnya dia tidak memiliki cara apapun, jika bukan karena senior kedua, dia bahkan tidak bisa berada di tingkat di atas tingkat langit. Memikirkan ini Koit Luo tidak ragu lagi, dia langsung berdiri, aura tubuhnya langsung meledak dan membentak ke arah Furuhara Gu, "Anak muda, kamu tadi sudah menyakiti muridku, hari ini tidak peduli kalian berasal dari keluarga mana, kalian semua harus beri aku sebuah penjelasan." Kurang ajar, Bekhu berteriak, di hadapan semua orang berkata, "Koit Luo, aku belum mencari masalah denganmu, anak buahmu berani kurang ajar kepada nona keluarga kami, serahkan anak buahmu dan masalah ini selesai, jika tidak jangan salahkan aku tidak sungkan kepadamu."